mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, asal Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kalian semua hari ini apa kabarnya? Baik. Kelas 12 Siap. masih berat semangat. Kelas 12 Siap. siswa kelas 12 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama. Siswa kelas 12 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu demi kelancaran dan kesuksesan pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk doanya hari ini khusus doa keselamatan dunia dan akhirat. Silakan berdiri semuanya. Dan untuk doa hari ini, Ibu Guru yang pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga kita semua mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu Guru akan mengecek dulu kehadiran kalian. Abdi mana? Ada Bu. Alan. Ada Bu. Keisha. Hadir Bu Guru. Mbak Ade Al-Agim Saputra. Ada. Semua ya. Alhamdulillah. Baik adik-adik sekalian, sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu Guru akan menanyakan pembelajaran kita yang minggu kemarin. Kalian masih ingat? Masih. Apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali. Ternyata kalian masih ingat ya. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi. Adapun materi kita pada hari ini yaitu hakikat iman, Islam, dan ihsan. Ada mungkin di antara adik-adik yang tahu tentang iman atau Islam, karena terserah ini mulai dari SD, kemudian SMP, dan sekarang di SMA juga kita masih mempelajari tentang iman, Islam, dan ihsan. Mungkin ada di antara adik-adik yang tahu apa itu iman? Kepercayaan. Kepercayaan. Yang lainnya? Keyakinan. Oke, bagus sekali. Jadi iman itu dibenarkan dengan hati, kemudian diaplikasikan dalam bentuk dan tindakan atau perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian lanjut. Apa makna dari iman, Islam, dan ihsan yang akan kita pelajari sebentar. Kemudian bagaimana iman, Islam, dan ihsan saling terkait dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa manfaat memiliki iman, Islam, dan ihsan. Kemudian lanjut, hakikat iman, Islam, dan ihsan ada 3 pilar utama dalam ajaran Islam yang saling terkait. Yang pertama, iman adalah keyakinan mendalam dalam hati yang mencakup kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan takdirnya. Kemudian yang kedua, Islam mencakup pelaksanaan ajaran dan praktik seperti syahadat, sholat, zakat, dan haji. Dan yang terakhir, ihsan adalah tingkat tertinggi dalam beribadah, di mana seseorang berusaha berbuat baik dan bertindak seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama,
Peserta didik mampu menjelaskan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang kedua, menganalisis keutamaan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi dan menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan iman, Islam, dan ihsan. Sekarang Ibu Guru akan memperdengarkan video tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu apa anak-anak? Hakikat iman, Islam, dan ihsan. Diaplikasikan dalam bentuk dan tindakan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu terdiri dari 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, Bagaimana tadi kalian sudah mendengarkan daripada video pembelajaran kita, yaitu tentang hakikat iman, Islam, dan ihsan. Sekarang Ibu Guru akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu terdiri atau beranggotakan 8 orang. Dan untuk sumber informasi dari pembelajaran kita, sumbernya bisa diambil di perpustakaan, kemudian di internet, dan bisa juga di buku cetaknya kalian. Dan Ibu Guru kasih waktu 30 menit untuk mencari informasi terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Silakan. Silakan kalian cari ya. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah siap presentasi? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Siap. Baiklah, sekarang Ibu Guru persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan daripada hasil aktivitas kelompoknya. Persilakan kelompok 1. Berdiri. Satu orang perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil aktivitas kelompok kami. Iman dalam bahasa adalah membenarkan, sedangkan menurut istilah adalah diucapkan dengan lisan, diikrarkan dalam hati, dan diaplikasikan dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Ya, bagus sekali presentasinya. Kemudian Ibu Guru persilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjawab dari hasil diskusi kami untuk kata Islam secara bahasa berasal dari kata aslama atau muslim. Islam yang berarti menunduk dan patuh. Serah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata Islam berasal dari kata Islam yang berbentuk dari kata salam, artinya selama, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Tepuk tangan untuk persilakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami atau aktivitas kami, yaitu ihsan berasal dari akar kata ihsana yuhsinu ihsan, yang artinya perbuatan baik atau keadaan seseorang yang dalam beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya dengan mata hati. Jika tidak bisa melihatnya, maka ia yakin bahwa Allah melihatnya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kelompok 3 mungkin bertanya kepada kelompok 1, atau kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Ya, Bu. Ya, silakan. Berdiri. Saya akan bertanya kepada kelompok 3, bagaimana prinsip iman, Islam, dan ihsan dapat diterapkan untuk mengelola konflik dalam masyarakat multikultural?
Ditujukan kepada kelompok berapa itu? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3. Silakan dijawab kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di mana pertanyaannya adalah bagaimana prinsip iman Islam dan lisan dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik di sekolah? Jawabannya yaitu pertama, mengkaji ulang dan meninjau kembali permasalahan atau konflik yang terjadi di sekolah. Yang kedua, mediasi atau menjadi penengah dan tidak ada keberpihakan antara teman satu dan teman yang lainnya yang saling bertikai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin kelompok lain ada yang bertanya lagi kepada kelompok 2. Dipersilakan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu Guru mau menambahkan sedikit jawaban daripada kelompok 1. Yang mana pertanyaannya itu bagaimana prinsip iman Islam dan lisan dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik di sekolah. Salah satunya adalah dengan cara bermusyawarah sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat Al-Qur'an surah Al-Imran surah kedua ayat 159. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan sebagaimana dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dalam segala urusannya selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dan kaum muslimin untuk menemukan daripada kesepakatan bersama. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Akan masuk pada aktivitas berindividu. Guru akan bagikan LKPD-nya dan diharapkan ketika mengerjakan soal ini kerja masing-masing. Jangan ada yang kerjasama, jangan ada yang menyontek. Ya. Ibu Guru kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan. Silakan. Silakan dikumpul. Silakan kumpul dan mengumpulkan daripada hasil pekerjaannya. Sekarang Ibu Guru akan menyimpulkan daripada apa yang telah dipelajari ini. Iman Islam dan Islam diibaratkan sebagai bangunan bagi umat Islam. Iman menjadi fondasi diri Islam yang menjadi tiang-tiangnya, dan ihsan sebagai atapnya. Fondasi iman yang kuat akan membangun Islam, dan ihsan berdiri tegak dan kokoh. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Dan untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu munafik, keras hati dan keras kepala. Lebih dari kurangnya Ibu Guru mohon maaf. Akhir kata Ibu Guru tutup dengan ucapan Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.